Halo, Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat selalu tentunya ya, agar bisa tetap semangat untuk belajar. Baiklah nak, ketemu lagi bersama ibu. Kali ini kita belajar di kelas 6 tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ibu mau ingatkan lagi, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Ya, anak ibu perkenalkan diri ibu. Nama ibu Bu Kori Pratiwi. Ibu seorang guru kelas SD. Kali ini kita belajar indikatornya muatan bahasa Indonesia 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan muatan IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah menonton video pembelajaran ibu ini, anak-anak ibu nanti ada membaca teks. Ibu berharap anak-anak ibu mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Dan yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi secara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, siap untuk belajar ya nak? Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Tentu pernah ya anak-anak ibu ya. Misalnya saat diskusi kelompok atau saat piket kelas, itu anak-anak ibu sudah melakukan kerjasama. Ya, coba anak-anak ibu amati gambar ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti, Lani, dan teman-temannya? Iya, gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ya, jadi apa yang harus mereka lakukan agar tujuan mereka untuk melindungi anak dari serangan elang? Ya, tentunya nenek ibu mereka harus bekerja sama. Ya. Sekarang coba kita bahas permainan ayam dan elang. Ini permainan ini dapat dilakukan di luar ruangan ya nenek ibu ya. Ini semoga permainan ini dapat menambah permainan anak ibu bersama temannya ya. Nanti anak ibu bisa melakukan permainan ini bersama teman di luar ruangan ya anak ibu ya. Bermain ayam dan elang. Cara bermainnya yang pertama, kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Nah, setiap kelompok terdiri dari 8-10 siswa. Nah, salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Nah, sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Paham ya anak ibu ya cara bermainnya ya. Nanti dipraktekkan ya anak ibu ya di luar ruangan. Nah, peraturan permainannya nak, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang.
Nah, seperti gambar itu ya anak ya, di rentangan tangannya nanti. Nah, kemudian jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Nah, agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah anak ibu, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Bisa paham anak ibu ya tentang permainannya? Nanti dicobakan permainan ayam dan elang ini di luar ruangan bersama temannya ya anak ibu ya. Nah, kemudian dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Jadi saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, setelah Indonesia merdeka, kita juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama anak ibu agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Jadi pertempuran di Ambarawa ini termasuk salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan. Ya. Kita baca dulu bacaannya nah. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Nah, insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji ya Nana Ibu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Nah, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang. Taktik gelar supit urang ini adalah pengepungan rangkap dari kedua sisi ya Ibu ya, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu berhasil dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama tentunya ya Nana Ibu ya dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bacaan ini bersumber dari Wikipedia Indonesia Suaramuslim.com ya. Jadi anak-anak ibu, pertempuran di Ambarawa itu berlangsung selama 4 hari. Itu mulai dari tanggal 12 Desember sampai tanggal 15 Desember. Nah, Indonesia itu Kolonel Sudirman menggunakan taktik perang gelar supit urang ya Nana Ibu ya, mengepung dari kedua sisi sehingga musuh itu benar-benar terkurung dan berhasil dibuat mundur. Akhirnya menanglah tentara
keamanan rakyat Indonesia. Kita berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan, berhasil merebut Ambarawa. Ya, anak-anak ibu, untuk latihannya berdasarkan teks pertempuran Ambarawa tadi, anak-anak ibu dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, ya anak-anak ibu ya. Nah, jangan lupa dengan menggunakan kalimat efektif, anak-anak ibu. Contohnya, mengapa bangsa Belanda datang lagi ke Semarang? Ya, untuk mengurus tawanan perang. Kemudian siapa contohnya? Siapa yang menjadi pimpinan tentara sekutu? Siapa anak-anak ibu? Ya, Brigadir Bethel. Nah, anak-anak ibu dapat membuat dan lengkapi ini untuk latihannya ya anak-anak ibu ya. Buat peta pikirannya. Dan selanjutnya, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya anak ibu ya. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi ya anak ibu. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba anak ibu jelaskan apa saja nak upayanya. Yaitu berjuang, berperang melawan sekutu. Itu upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upayanya ternyata membuahkan hasil yang bagus ya anak ibu ya. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu. Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Nah, bagaimana menurut anak ibu sikapnya? Ya, tentunya merupakan perbuatan yang tidak baik ya anak ibu ya, karena melanggar janji itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit orang? Kita sama-sama ketahui bahwa taktik gelar supit orang ini merupakan pengepungan dari kedua sisi sehingga musuh itu benar-benar terkurung. Nah, taktik ini sangat bagus dalam melawan musuh ya anak ibu. Kemudian yang kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Apa sikap yang dapat kita pelajari? Ya, berjuang itu rela berkorban, kerjasama, berani, semangat, pantang menyerah ya anak ibu ya. Semangat pantang menyerah. Kemudian yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana anak ibu? Nah, untuk anak ibu harus berani dalam berbuat kebaikan, contohnya berani disuruh guru ke depan kelas saat mengerjakan tugas, ya, berani dalam bekerja sama. Ya, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari ya anak ibu. Nah, yang kita baca dulu ini bacaan tentang hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apakah betul itu anak-anak ibu? Ayo kita cari tahu di bacaannya kenapa hiena ini dikatakan hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpase, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Nah, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah.
Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka, Nenek Ibu. Jadi hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Nah, hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip dari Telegraph ya Nenek Bu ya. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat Nenek Bu dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Bacaan ini bersumber dari merdeka.com. Jadi anak-anak ibu, hewan hiena ini beradaptasi dengan cara bergerombol ya anak-anak ibu ya. Mereka bergerombol dalam mengusir musuh. Nah, dia dikatakan pintar karena hiena ini ternyata mampu menghitung, memperkirakan berapa kira-kira jumlah teman yang dia butuhkan dalam mengusir musuh. Mereka mampu menghitung musuhnya dan mampu memperkirakannya ya Nenek Bu, berapa kira-kira teman yang dibutuhkannya untuk mengusir musuh tersebut. Makanya dia dikatakan hewan yang pintar ya Nenek Bu. Nah, kamu sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Ya Nenek Bu, bagaimana cara hewan lain beradaptasi? Apa saja contohnya? Nah, ini dia. Yang pertama ada cara beradaptasi hewan itu ada namanya kamuflase. Contohnya di sini belalang sembah ya Nenek Bu ya. Kondisi hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Nah, belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi kamuflase itu karena belalang ini berwarna hijau, dia sering hinggap pada daun dengan ibu agar dia tidak dapat dilihat oleh musuh. Jadi warna tubuhnya sesuai dengan warna tempat yang dihinggapinya. Itulah dia namanya berkamuflase. Dia mencari tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada mimikri. Contohnya bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi, kalau bunglon ini kulitnya yang dirubah warnanya ya Nenek Bu ya, sesuai di mana tempat dia hinggap. Misalnya dia di daun, dia mengubah warna kulitnya menjadi warna hijau sesuai warna daun. Dan kalau dia di batang kayu, dia juga merubah warna kulitnya sesuai dengan warna batang sehingga musuh tidak dapat melihat keberadaannya. Itulah mimikri ya Nenek Bu ya. Dan yang ketiga itu ada autotomi atau melepas bagian tubuh. Contohnya cicak ya Nenek Bu ya. Nah, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepas ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula Nenek Bu. Jadi cicak ini memutus ekornya untuk mengalihkan perhatian musuhnya, sehingga musuhnya tertarik perhatiannya kepada ekornya yang masih gerak-gerak, dan sehingga cicak itu bisa kabur ya Nenek Bu ya. Itu autotomi. Dan Nenek Bu yang keempat itu ada menggulungkan diri. Cara adaptasi hewan yang keempat ada menggulungkan diri. Contohnya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh.
Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Jadi terenggiling ini mempunyai kulit yang keras ya Nenek Bu ya, sisik yang keras. Nah, sehingga mereka tuh menggulung saat ada musuh. Nah, musuh tidak akan bisa memangsanya karena tubuhnya itu yang keras. Nah, sekarang Nenek Ibu untuk latihannya, coba anak-anak Ibu cari bagaimana cara-cara hewan berikut dalam beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan yang pertama yaitu cumi-cumi. Bagaimana anak-anak Ibu cumi-cumi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Iya, cumi-cumi menyesuaikan diri dengan mengeluarkan cairan hitam yang akan membuat musuhnya tidak dapat melihat keberadaan cumi-cumi, sehingga cumi-cumi ini bisa kabur. Ya, begitu ya Nenek Bu ya. Kemudian latihan yang berikutnya yaitu coba Nenek Bu cari bagaimana ini walang sangit. Bagaimana Nenek Bu? Iya, yaitu dengan cara mengeluarkan bau yang tidak enak sehingga musuh akan lari karena baunya yang tidak enak. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu siput. Nah, bagaimana siput nih Nenek Bu dalam menyesuaikan dirinya? Siput ini merupakan hewan yang sangat lambat ya Nenek Bu ya. Jadi siput ini ketika ada musuh, siput ini akan masuk ke dalam cangkangnya sehingga musuh tidak bisa memakannya. Misalnya ya Nenek Bu ya, misalnya ada ayam, dia akan masuk ke dalam cangkangnya, susah untuk diambil. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu, itulah tadi pelajaran kita di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 2 bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 3. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.